Shalom, selamat malam, saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan online pada Jumat 10 Maret 2023. Sebelum kita memasuki renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas napas hidup dan kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami selanjutnya. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini, cari dan dapatkan perdamaian itu. Bacaan Alkitab kita yang terambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau jujur, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen masih sering memancing masalah sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa saja dipicu karena antara satu dengan yang lainnya belum bisa menerima kenyataan bahwa kita hidup di lingkungan yang memiliki berbagai denominasi dan memiliki pendapat yang berbeda. Masih banyak orang yang mengutamakan pendapatnya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, atau egoisme, kesombongan, dan saling memburuk-burukan satu dengan yang lainnya. Contoh nyatanya saja, kita hidup di lingkungan asrama Kartini maupun di asrama Noto. Kehidupan kita di asrama tidaklah sendirian, melainkan kita hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Dalam satu kamar, terdapat 1-3 orang yang mungkin saja masing-masing orang tersebut berbeda daerah asalnya, berbeda gaya bicaranya, berbeda agamanya, kebiasaan, sifat dan karakternya pun berbeda-beda. Terkadang kita berpikir bahwa hanya budaya kita, agama kita dan diri kita saja yang paling baik dan paling benar. Kita seringkali berperilaku atau mengucapkan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang lain, bahkan perasaan teman kita sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita masih belum bisa menjaga dan mengendalikan lidah dan perkataan kita terhadap orang lain. Dengan satu kata yang keluar dari bibir kita, jika tidak dipikirkan terlebih dahulu dan jika tidak dikendalikan dengan benar, maka dampaknya bisa menimbulkan konflik besar dengan orang lain. Jika dari kata yang keluar dari bibir kita sudah mencari damai dan sudah mendapatkan damai itu. Jika dari kata yang keluar dari bibir kita telah melukai perasaan orang lain, maka apakah itu dapat dikatakan bahwa kita sudah mencari damai dan sudah mendapatkan damai itu? Tentu saja belum, karena kita belum bisa menjadi pelaku perdamaian itu sendiri dan kita belum bisa menciptakan damai terhadap orang lain. Setiap kita yang mendengarkan renungan ini pasti sangat menginginkan hari-hari di mana hidup kita selalu baik, selalu menyenangkan dan selalu diberkati Tuhan. Keinginan akan hari-hari kita yang selalu baik ini tidak akan pernah bisa tercapai jika kita masih belum bisa menjadi pelaku perdamaian dan belum menciptakan perdamaian dengan orang lain. Jika kita masih melakukan kejahatan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Bacaan Alkitab dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10-12 ini mengingatkan kembali kita untuk dapat menciptakan damai, mendapatkan hari-hari yang selalu baik, hari-hari yang selalu menyenangkan, dan selalu diberkati Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jika kita sudah melakukan perintah Tuhan tersebut,
maka Tuhan pasti akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kita semua yang tinggal dan hidup di asrama ini adalah orang-orang yang sedang merantau jauh dari keluarga. Kita datang ke kota Salatiga untuk menjalani studi di UKSW demi masa depan kita yang lebih baik, dan kita ingin melihat hari-hari kita selalu baik. Karena itu, marilah kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dalam doa, membaca firman Tuhan dalam persekutuan ibadah dimanapun. Karena dengan melakukan hal itu, maka kita akan terhindar dari pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, dan perbuatan yang jahat. Orang yang kurang terkoneksi atau tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka dia tidak akan mengenal Tuhan, bahkan tidak tahu perintah Tuhan, sehingga dia tidak mengetahui apa yang salah dan apa yang benar untuk dilakukan. Dalam kehidupan kita di asrama ini, yang menjadi keluarga kita terdekat adalah teman kita yang ada di kamar dan di satu unit. Oleh karena itu, berupayalah selalu hidup damai satu dengan yang lainnya. Hidup saling menghargai, saling peduli, saling menolong, dan saling mendukung, supaya semua orang menjadi orang yang sukses. Kendalikan sikap, perilaku, dan perbuatan kita agar tidak menimbulkan konflik satu dengan yang lainnya yang bisa mengakibatkan perpecahan. Berbeda itu wajar, tetapi sangatlah tidak wajar jika karena berbeda memicu konflik dan perpecahan. Beda itu suatu kekayaan, maka olah dan kendalikan perbedaan itu untuk hal yang positif demi mencapai hari-hari kita yang selalu baik, yang selalu menyenangkan, dan yang selalu diberkati Tuhan. Jika kita bisa mengendalikan dan mengolah dengan baik perbedaan itu kepada hal yang positif, maka kesuksesan, masa depan yang indah, dan rasa damai bisa kita dapatkan. Carilah damai, dapatkan rasa damai itu, dan jadilah pelaku perdamaian. Ingatlah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang melakukan kebenaran, dan telinga Tuhan mendengar permohonan orang yang minta tolong kepadanya. Semoga renungan ini dapat membantu kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami melakukan yang benar. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami bisa mengendalikan pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Jadikan kami pelaku perdamaian yang menciptakan damai bagi diri kami dan bagi orang lain, sehingga hari-hari kami selalu baik, selalu menyenangkan, dan selalu diberkati Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.